Karena seringkali orang mengemas kepentingannya, kelompoknya atau pribadinya dengan agama. Kalau dia nasionalismenya kuat, ya wawasan kebangsaannya dia paham bahwa kita berbeda, tapi kita itu sebetulnya satu NKRI. Ya. Halo, apa kabar Sobat Mako? Berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra, tentunya di acara podcast Mako Suara Cita. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang atau ngobrol gitu ya, bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sudah hadir di samping saya, ada Ibu Dr. Anda Rinawati MM. Langsung aja kita sapa. Ibu Rina, apa kabar? Baik. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu untuk saya hadir ngobrol gitu ya di pagi hari ini. Langsung kita serbu kantornya ini ya Bu ya. Oke, Ibu Rina, sebelum nanti kita ke tema gitu ya, Citra tuh sebenarnya pengen nanya gitu ya, Bangkes Bangpol ini apa sih Bu gitu kan? Mungkin masyarakat juga banyak yang belum paham gitu ya mengenai tugas dan fungsinya seperti apa gitu. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu. Selamat pagi Mbak Citra, juga selamat pagi warga masyarakat Kota Malang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan Kebakesbangan, ya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ditanyakan apa sih Bakesbang itu, apa sih tugas dan fungsi Bakesbang itu, program-programnya ya. Terkait dengan Bakesbang, tugas fungsinya diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, juga tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Tugasnya apa? Gitu ya. Tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Juga melaksanakan kebijakannya, pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Juga setelah kita melaksanakan, kita juga pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Juga setelah itu juga evaluasi pelaporan, juga fasilitasi Forkopimda, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota. Di bidang kesatuan bangsa dan politik, tadi apa aja gitu ya. Jadi di bidang kesatuan bangsa dan politik itu pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggarakan politik dalam negeri, juga organisasi kemasyarakatan, juga pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intrasuku ya, di dalam suku itu sendiri, juga umat beragama, ras, juga antar golongan. Jadi kita membina kerukunan itu. Juga pemberdayaan ormas, ya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan pelaksanaan untuk pengendalian konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari tugas pokok fungsi Bakesbang, ya, apa yang dilakukan Bakesbang untuk mendukung visi misi yang sudah direncanakan di dalam RPJMD 2018-2023 ya. Kan kita harus mendukung untuk terwujudnya, tercapainya visi itu. Untuk mewujudkan visi kan ada 4 misi ya. Bakesbang masuk di dalam misi yang ketiga. Misi yang ketiga itu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender. Terkait dengan sasarannya, itu meningkatnya stabilitas lingkungan sosial, menciptakan kondusivitas wilayah di dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu kan pulaunya sesuai dengan Badan Informasi Geospasial itu
sekarang kurang lebih 17.000 pulau. Wow. Terus untuk sukunya itu 1.300 berapa ya? 1.340 suku bangsa dari 300 etnis yang besar-besar. Sehingga Kota Malang sebagai miniatur Indonesia juga Kota Malang kota pendidikan ya, yang belajar di Kota Malang dari berbagai macam daerah yang berasal dari pulau-pulau ya, dengan budaya adat istiadat yang berbeda. Jadi untuk menciptakan kondusivitas Kota Malang tadi, kita perlu memperhatikan keragaman, memperhatikan keragaman yang ada di Kota Malang saat ini ya. Bukan penduduk asli tok kan yang di sini. Jadi bagaimana menciptakan kondusivitas dengan keanekaragaman budaya, suku, bahasa, adat istiadat yang paling membentuk paling sering ya membentuk keekstriman itu dari perbedaan atau keragaman agama ya. Ya, jadi kita frame-nya tetap harus persatuan dan kesatuan bangsa ya. Untuk konteks persatuan dan kesatuan bangsa sendiri harus mengacu kepada 4 pilar atau 4 konsensus dasar yang dirumuskan oleh Bapak pendiri bangsa dulu, the founding father ya. Apa itu 4 konsensus dasar yang harus kita harus kita landasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita harus tetap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi negara, sumber hukum tertinggi. Jadi sumber hukum yang paling tinggi itu adalah UUD 45. Tadi saya bilang kan 4 ya, 4 pilar, 4 konsensus dasar. Yang kedua ya. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan prinsip negara kita. Berbeda-beda ya, tapi kan tetap satu gitu ya. Yang keempat NKRI, yang merupakan eksistensi dan bentuk Indonesia sebagai negara. Jadi kita NKRI. Jadi untuk mewujudkan ya kondusivitas Kota Malang harus tetap menggunakan frame kerangka persatuan dan kesatuan bangsa yang saya jelaskan tadi. Nah sekarang program-programnya apa untuk mewujudkan itu ya? Bagaspang punya 6 program. Programnya itu kita sesuai dengan nomenklatur yang diatur di Permendagri 90 itu ya, kan sudah mengatur ya itu. Nomenklaturnya sudah jelas ada di situ. Yang pertama terkait dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Di sini saya kira sama. Semua perangkat daerah ada program penunjang urusan pemerintah daerah itu yang melakukan itu di sekretariatan. Jadi mulai perencanaan, mulai administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan lain sebagainya untuk menunjang urusan pemerintahan. Yang kedua, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Ini ada di tugas bidang ideologi wawasan kebangsaan. Tadi kan ada 3 bidang. Ini ada bidang ideologi itu kepala bidangnya Pak Sukris ada di sini ya. Itu bidang ideologi wawasan kebangsaan menjalankan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Apa aja sih yang dilakukan di program ini? Untuk pembumian nilai-nilai Pancasila. Tadi kan di 4 pilar Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus terus mendasarkan kepada Pancasila. Kita pembumian Pancasila, kita ke kelurahan-kelurahan. Jadi semua kelurahan kita memberikan pendidikan wawasan kebangsaan. Kita bekerja sama juga dengan institusi terkait, juga dengan FKUB dan lain sebagainya untuk bisa memberikan pendidikan wawasan kebangsaan
pada masyarakat untuk pembumian dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga tadi saya sampaikan ya, di Kota Malang itu ada beberapa suku yang ada di sini, miniatur Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan kondusivitas Kota Malang dengan masyarakat yang beragam. Kita membentuk forum pembauran kebangsaan yang ditetapkan dengan keputusan Bapak Wali Kota. Di sini ada kurang lebih 19 suku. 19 suku. Jadi etnis yang besar-besar ya, etnis besar-besar. Di situ untuk meminimalisir lah konflik atau gesekan-gesekan dari perbedaan yang ada, keragaman yang ada. Jadi melalui forum itu dilakukan dialog-dialog, dilakukan koordinasi, komunikasi, tukar-menukar informasi untuk bisa mengharmoniskan di dalam perbedaan yang ada, keragaman yang ada. Selain kita mengoptimalkan forum pembauran kebangsaan, juga ada kegiatan-kegiatan untuk lebih menguatkan wawasan kebangsaan baik untuk generasi muda khususnya, karena di sini perguruan tingginya berapa ini? Kurang lebih 60 ya? Benar. Kan pemuda semua namanya mahasiswa ya. Jadi kita seperti tahun kemarin kita mengadakan Parade Budaya Nusantara. Yang diikuti oleh orda-orda semua yang ada di Indonesia ya, orda-orda yang ada di Malang itu sejumlah berapa kemarin? 28 sekitar 28 orda. Jadi mereka menampilkan budayanya, apapun. Karena goal kita bukan hanya dia tampil, tetapi saat latihan pun dia bisa berkomunikasi, berinteraksi, sehingga antar daerah itu nggak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal kecil bergesek, menimbulkan konflik sosial. Jadi kita menyelenggarakan itu, Parade Budaya Nusantara dalam rangka hari apa kemarin itu ya, Sumpah Pemuda ya, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita isi generasi muda dengan Parade Budaya Nusantara. Banyak yang ikut dan bagus. Ada di YouTube, ada di YouTube. Untuk sekarang ini program terkait dengan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ini, kita mengadakan lomba film pendek, fiksi ya, film pendek, vlog, TikTok juga, untuk mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui film. Melalui TikTok. Ini kayaknya juga cocok ya Bu Rina, karena kan di Malang ini kan banyak sekali sinias-sinias muda, pembuat film seperti itu gitu. Jadi biar para pemuda juga masyarakat Kota Malang itu memanfaatkan teknologi yang ada, itu yang bermanfaat lah ya. Jadi pakai untuk apa? Untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui film. Baik. Jadi nanti sekarang sudah. Jadi nanti lihat aja di itu, follow di Instagramnya Bakes Bank, juga di web ya. Di webnya juga ada. Jadi tolong disebarkan juga biar banyak yang mengikuti. Itu masih satu program yang kedua ya, dan lainnya nanti kita jelaskan lagi, banyak kegiatan. Sekarang ada lagi program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ini juga tugas dari bidang ideologi wawasan kebangsaan tadi. Jadi ada program di bidang itu. Ada program. Apa aja? Nah, untuk kerukunan umat beragama kita membentuk forum kerukunan umat beragama. Itu juga ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. Juga kita fasilitasi P4GN. Apa itu Bu? P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oh, termasuk dari tugas fungsi Bakes Bangpol juga berarti ya? Diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Di situ jelas
bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi itu, memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik. Siapa? Jelas di Permendagri itu pedomannya jelas bahwa itu yang perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa. Jadi kita fasilitasi. Bu Rina, kalau tadi disebutkan ada 4 pilar, salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Dan tugas fungsi menjaga kondusif, tidak ada radikalisme seperti itu dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga Kota Malang ini supaya terhindar dari radikalisme, tidak ada lah istilahnya ya. Sekarang kita ngomong radikalisme dulu ya. Pasti radikalisme itu gitu ya. Radikalisme kan paham yang menghendaki suatu perubahan yang signifikan. Jadi perubahan signifikan itu kadang dengan memaksakan kehendak dia. Kadang juga ekstrim dengan kekerasan. Sehingga menimbulkan konflik. Ya, memaksakan kehendak lah intinya. Memaksakan kehendak di bidang politik. Kadang juga di bidang sosial ya. Kan nggak hanya politik aja ya, radikal. Bidang sosial. Sehingga wujudnya kadang makar gitu ya. Benar. Wujudnya makar, unjuk rasa yang sangat berlebihan, anarkis ya, dan lain sebagainya. Apa sebetulnya yang harus upaya-upaya kita untuk menangkal radikalisme? Kita melakukan sesuai dengan tusi kita melakukan vaksin untuk membuat kekebalan ya imun terkait dengan menangkal faham-faham radikalisme itu. Dengan apa? Kita memberikan vaksin itu dengan apa? Ya penguatan nilai-nilai Pancasila, penguatan wawasan kebangsaan, terus cinta tanah air, nasionalisme ya. Juga melalui keagamaan, pendekatan keagamaan. Karena seringkali orang mengemas kepentingannya, kelompoknya atau pribadinya dengan agama. Seringkali politik dikemas dengan kaidah-kaidah agama. Benar. Kan kasihan masyarakat. Jadi kita menguatkan itu. Makanya tadi program di bidang wawasan kebangsaan itu pembumian nilai-nilai Pancasila di kelurahan-kelurahan, di perguruan tinggi, nanti juga di sekolah-sekolah, walaupun sekolah mungkin sudah dapat lagi ya, untuk lebih dikuatkan lagi. Itu memberikan vaksin kita. Jadi tidak hanya COVID-19 saja yang divaksin, tapi kita juga butuh ya untuk menangkal radikalisme seperti itu. Jadi kalau dia nasionalismenya kuat, ya wawasan kebangsaannya dia paham bahwa kita berbeda, tapi kita itu sebetulnya satu NKRI ya. Jadi itu akan meminimalisir. Tapi di Kota Malang sendiri berbicara masalah radikalisme, makar dan lain sebagainya. Ini masih dalam tahap aman atau seperti apa, Bu Rina? Kalau saya bisa menjelaskan karakteristik atau transformasi menjadi ke arah radikal teror gitu ya. Biasanya diawali tahapannya itu eksklusivisme. Jadi ada kelompok yang merasa eksklusif, dia tidak mau ada dimasukin ataukah dia merasa paling benar, paling bagus. Kan ada eksklusif gitu ya kelompok. Biasanya misalnya saya sama Mbak Citra gitu ya, dengan siapa Mbak yang lain, kita menyendiri. Karena kita merasa benar, yang lain tidak benar. Jadi eksklusif lah. Setelah tahap eksklusif, jadi kelompok lingkungan sendiri gitu ya, eksklusif, itu meningkat tahapannya kalau dibiarkan meningkat menjadi anti dia tidak mau nggak toleransi, anti toleransi, tidak bisa mengakui perbedaan apapun, bukan hanya agama ya. Radikal itu bukan hanya agama, banyak. Jadi motifnya macam-macam, bukan hanya agama loh ya. Jadi dia anti toleransi. Toleransi itu kan sikap untuk bisa mengakui perbedaan, bisa menerima perbedaan. Ya, dia anti itu.
nggak mau berbeda. Pokoknya aku paling benar, aku paling baik. Jadi semua itu salah. Namanya anti toleransi. Dia nggak mau menerima perbedaan yang lain. Kalau dibiarkan lagi, dia kan meningkat menjadi radikal. Dia memaksakan ya kehendaknya. Biasanya dengan ekstrim, kekerasan ya. Untuk kepentingannya, baik kepentingan politik atau kepentingan yang lain. Kepentingan yang lain. Kalau meningkat lagi menjadi terorisme. Ya kan? Radikal meningkat lagi terorisme. Di situ motifnya memang macam-macam. Kalau motif bisnis biasanya narkoba. Itu kan teroris ya. Kalau motif mereka separatisme, ingin memisahkan dari bagian suatu negara, itu kan separatisme, itu juga terorisme. Bukan hanya agama, karena orang bilang radikal, teroris, biasa agama. Enggak. Motifnya macam-macam. Sehingga kita perlu mendeteksi dini pemantauan. Tapi sejauh ini kalau di Kota Malang sendiri tidak ada yang seperti itu atau bagaimana Bu? Ya, kita harus terus melakukan pemantauan. Tidak boleh meremehkan. Kita sasarannya tadi kan kondusivitas Kota Malang ya, menciptakan stabilitas lingkungan sesuai Kota Malang. Harus selalu waspada. Namanya ada bidang kewaspadaan. Benar. Harus selalu diwaspadai, harus selalu melakukan pemantauan. Dan itu kan ya enggak rame-rame saya mau memantau, kayaknya enggak gitulah. Jadi kerjaan kita tuh enggak nampak. Wah, kayak intelijen berarti ya kalau seperti itu. Kita ada kerjasama intelijen dalam di bidang kewaspadaan nasional itu ada kerjasama. Tidak nampak tapi utama ini termasuk. Tapi kita harus selalu waspada. Nomor 1 itu stabilitas ya, lingkungan sosial, kondusivitas. Ya selalu mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran-jajaran samping. Memang ada tusi itu, koordinasi kan tadi ada tusi itu untuk menciptakan kondusivitas. Oke, tadi kita disebutkan bahwa tidak hanya radikalisme, menaungi narkotika juga seperti itu Bu Rina. Dan kalau kita tahu Kota Malang ini kan sebagai kota pendidikan, kota pariwisata juga, di mana banyak sekali yang datang ke Kota Malang. Kalau Ibu Rina melihat gitu ya, bagaimana sih menjaga supaya Kota Malang ini juga tetap aman gitu ya? Kita tahu bahwa narkoba ini juga sudah menyentuh di kalangan sekolah dasar bahkan seperti itu ya. Ini terus untuk langkahnya seperti apa? Ya, sesuai dengan tusi kita lagi. Kita koordinasi. Kita nggak bisa mengeksekusi sendiri. Kita koordinasi dengan BNN, ya, Badan Narkotika yang ada di Kota Malang, dengan OPD yang terkait juga, ya. Kan banyak OPD yang terkait. Ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pemuda Pariwisata, Pemuda Olahraga, dan semua yang mempunyai tusi kita fasilitasi untuk koordinasi. Untuk koordinasi, mensinergikan program-programnya terkait dengan pencegahan itu. Jadi kita dengan BNN dan yang lain itu ada pembinaan di 3 kelurahan bersinar tadi, bersih narkoba. Kita melakukan sosialisasi, kita fasilitasi, ya kita tingkatkan koordinasi untuk bisa mensinergikan program dan dalam rangka pencegahan. Pencegahan penyalahgunaan tadi. Dan ini juga menjadikan salah satu peran untuk menjaga persatuan tadi ya, Bu Rina ya. Salah satunya dalam waktu dekat tadi sempat disinggung di awal nih Sobat Mako bahwa ada kegiatan yang namanya film pendek tadi ya Bu ya. Terus apalagi Bu tadi kegiatan dalam waktu terdekat film pendek ya, lomba. Jadi ada kategori umum, ada mahasiswa ya, ada pelajar. Jadi silakan nanti tolong dipublikasikan ya. Jadi ada kategori-kategori, nggak harus umum toh atau mahasiswa toh, pelajar toh, enggak. Jadi ada 3 kategori, baik itu film pendek maupun TikTok ya. TikTok, dan nanti secara teknis mungkin bisa dilihat di webnya Bakesbank. Atau di media sosialnya seperti itu ya. Bakesbank, di medsosnya. Ini masih terbuka kok pendaftarannya. Sampai tanggal 20 ya kalau nggak salah. Sampai tanggal 20 masih terbuka, silakan semua masyarakat yang berminat untuk bisa mendaftarkan
terkait dengan lomba ini, lomba film pendek. Karena ini sangat-sangat tujuan kami, harapan kami dengan lomba ini akan mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat melalui film, melalui TikTok. Dan ini memang seiring juga mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Media sosial kan sangat luar biasa dalam mempengaruhi ya. Nggak kita bisa, kita harus sosialisasi toh. Kadang orang ngantuk, sudah nggak zamannya, mudah-mudahan diajak sosialisasi enggak. Jadi biar nggak berat ya Bu. Kalau ngomongin Bangkes Bangpol kan kesannya persatuan agak berat ya. Jadi dituangkan dalam media-media sosial seperti lomba film ini cocok sekali untuk sahabat Maku semuanya ya. Boleh diikuti, silahkan lomba film, kemudian TikTok di media sosialnya Bangkes Bangpol untuk lebih detail seperti apa informasinya. Kita balik lagi nih Bu, mengenai sebentar lagi ini kan juga ada pilkada, pilpres dalam waktu mendatang seperti itu. Apa sih langkah Bangkes Bangpol sendiri nih Bu untuk supaya kondisinya tetap aman, kondusif, salah satunya tadi seperti itu, mencegah radikalisme begitu, apa yang dilakukan? Ya, kita melakukan untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Tadi saya sampaikan ada salah satu bidang politik dalam negeri ya ada ya. Jadi di situ meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam politik. Karena kehidupan kita tidak lepas dari kebijakan politik. Mulai kita bangun, kita sampai tidur bangun lagi itu kebijakan-kebijakan politik ya. Kita bangun minum air. Itu kan ada kebijakan politik terkait tarif air minum. Kita menyalakan lampu, mematikan lampu, kebijakan menentukan tarif PLN dan lain sebagainya. Jadi kehidupan kita tidak lepas dari politik. Makanya kita terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kemarin juga kita sasaran kita ormas. Kemarin Karang Taruna. Jadi terus semua kelompok masyarakat kita kasih pendidikan politik agar mereka bisa berpartisipasi menggunakan haknya untuk mensukseskan pemilu dan pilkada serentak. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Selain itu kita juga fasilitasi untuk bantuan partai politik. Itu juga kita memfasilitasi bantuan partai politik. Ada hal-hal selain pendidikan politik dan baik bagi masyarakat maupun parpol, kita juga pembinaan forum kerukunan umat beragama. Karena apa? Tadi saya sampaikan, seringkali kalau sudah mendekati pemilu, kadang isu-isu yang dimunculkan terkait dengan perekrutan suara pengaruh ya, menyebarkan pengaruh itu isu-isu bukan program-program saja, tetapi kadang isu-isu sara. Yang bikin suasana jadi panas gitu ya Bu. Masyarakat. Makanya kita terus melakukan pendidikan politik agar masyarakat paham. Paham terkait dengan peran sertanya, partisipasinya, biar nggak salah pilih. Biar nggak salah pilih karena pemimpin yang dipilih itu kan yang memproduk kebijakan kemana negara kita mau dibawa, pemerintahannya ke bagaimana ya. Sehingga masyarakat betul-betul bisa memilih yang baik, yang terbaik, yang mempunyai program-program. Jangan dicekoki dengan isu-isu sara. Ya kan? Pemimpin-pemimpin kita dicekoki dengan isu-isu sara kan kasihan masyarakat. Jadi tugas kami memberikan pendidikan politik, kami pembinaan forum kerukunan umat beragama agar bisa dari kita ada 6 agama itu bisa menyampaikan, mensosialisasikan ke umatnya untuk bisa mengkondusifkan Kota Malang. Jadi jangan sampai pesta demokrasi itu justru menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Oke, mungkin yang terakhir saya pengen tanya nih Bu Rina mengenai kiat apa sih ya untuk supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan mungkin harapannya juga nih dari Bu Rina ya untuk Kota Malang khususnya seperti apa Bu? Monggo. Untuk menjaga kondusivitas, mari kita sama-sama, Malang milik kita bersama. Malang milik kita bersama, bukan milik pemerintah aja, tetapi milik masyarakat
bersama. Oleh karena itu, mari kita menanamkan di diri kita bahwa perbedaan yang ada, pluralisme yang ada, itu adalah pemberian Tuhan. Warna kulit hitam, putih, kuning, punya budaya masing-masing itu pemberian dari Tuhan. Mari kita bisa hidup harmoni, saling toleransi, saling menghargai untuk bisa menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih untuk harapannya juga yang jelas nih ya Sobat Maku, seperti yang dibincangkan kita di pagi hari ini. Kemudian pesan dari Bu Rina juga bahwasanya Kota Malang ini adalah miniatur Indonesia. Tentunya untuk menjaga keamanan kemudian persatuan dan kesatuan yang ada di Kota Malang bukan hanya tugas dari Bangkes Bangpol saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bu Rina untuk kesempatannya, sudah kita ganggu pagi hari ini begitu ya di sela-sela kesibukannya, dan sehat selalu Ibu Rina ya, sampai bertemu di lain kesempatan tentunya. Oke, terima kasih banyak Sobat Mako, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Vivi Citra pamit undur diri, sampai jumpa.